Hai, Shalom. Vlog 3 kali ini bakalan sedikit berbeda karena biasanya jalan-jalan. Aku pernah sekali sih memberi klarifikasi tentang gosip-gosip zaman dulu. Baik, sekarang Tiga mau beda, membuat video tentang kesaksian karena Jesus itu sangat baik terhadap hidup gue. Sangat baik, sungguh baik. Gue nggak tahu kalau misalnya tanpa Jesus ada dalam hidup gue itu gue mungkin sudah tidak ada di sini. Oke, tanpa bermaksud untuk menjadi sedih-sedihan ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Gue belum hafal tentang doa Bapa Kami, tapi gue cukup mengerti apa maksudnya. Jadi kalau sebelumnya gue tentang berdoa itu mengenai menghafal, tapi sekarang gue ingin mau mengerti hafal urusan belakangan. Oke, ya mulai. Dear Lord, Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Alright. Sedikit nervous. But okay, karena gue sekarang mau berubah hidup untuk bersaksi. Well, nama gue Tiga Setiagara seperti yang kalian ketahui. Sebelum nama yang sekarang Tiga Setiagara. Kalau kata bapakku tuh dulu, Tiga adalah anak ketiga, setia negara, setia pada negara. Tapi sepertinya dia itu agak kuper ya tentang bahasa Indonesia yang baik. Padahal gara itu adalah artinya chaos gitu kan, kayak bertempur, rusuh. Yeah, that's why. But I'm glad right now nama aku bukan disengaja untuk ganti, tapi memang harus diganti karena suamiku nama belakang adalah Tolly. Jadi Tiga Tolly. Alright. Hidup gue itu dulu sangat kelam sekali, sedih, jauh dari happiness, jauh dari joy. Kecil aku itu sangat menyedihkan bagiku. Ibuku pergi ninggalin aku ketika umur 2 tahun setengah, dan bapakku memperkosa aku dari kecil hingga remaja. Aku sempat dititipin dari ayah ke keluarga ayahku di Bogor. Ada kakek, ada nenek, ada om dan tante. Jadi keluarga besar dan rumah besar. Aku dididik dengan tradisi agama Islam dan culture Jawa. Jadi sangat keras, sangat straight. Anak kecil tidak boleh berkata atau tidak, harus berkata iya, manut, mematuhi, melakukan, mendengar, mematuhi, melakukan lagi segitu atas perintah orang tua. I'm sorry. Mereka mendidik aku beribadah, of course, dan itu sangat baik. Sholat dan mengaji. Jadi kalau salah mengaji itu udah pukulannya berkali-kali. Aku juga sering melakukan kesalahan yang aku nggak tahu itu salah. Of course, karena aku masih kecil sekali. SD. Jauh dari kelas 6, mungkin kelas 1, 2, 3. Aku sering dipukuli, dilempar ke kolam. Jadi kolam besar itu ada ikan besar-besar. Banyak lumpur, jadi kalau salah diomelin, nggak tahu aku salahnya apa, dilempar. Terus dipukul, dijambak, dijedotin ke lemari, aku ingat betul ada tanteku yang masih remaja saat itu, dan dia jedotin kepala aku itu ke handle pintu sampai itu tuh bernanah gitu, berhari-hari itu bernanah, itu sakit sekali. Sampai guru aku, kenapa gitu, kupingmu kenapa? Oh nggak apa-apa. Wow, aku jadi baru ingat lagi sekarang. Dan
ada omku, masih muda juga saat itu, dan melakukan hal yang sama seperti bapakku melakukan hal ke aku. Karena aku tidak boleh bicara, tidak dididik untuk speak up, show up your emotion or your condition, enggak seperti itu. Jadi aku udah quiet, dan aku saat itu hanya ingat aku tuh suka menulis gitu loh. Mungkin itu ya, dari situ aku punya buku menulis puisi, mungkin dari situ. Karena aku nggak boleh ngomong, jadi aku nulis aja di mana. Mungkin salahnya aku itu nulis di mana-mana gitu, bukan di satu buku yang teratur dan bisa diumpetin. Jadi aku nulis di kertas kosong, di tembok, kadang malah di raport, dan itu stupid sekali. Jadi semua orang pada tahu dan aku diomelin karena mereka tahu apa isi hati aku tentang mereka. I just innocent, right? I just really innocent. Aku nggak tahu apa-apa saat itu. Aku hanya, hey, I need to talk, but I can't. Aku berdoa setiap malam. Aku udah nggak bisa tidur itu dari kecil gitu. Sampai sekarang nggak bisa tidur malam karena was-was. Om aku sering datang, sering melakukan hal-hal yang orang lain nggak percaya. Sayangnya, maksudnya keluarga aku. Jadi aku kayak was-was gitu, was-was. Terus aku, namanya anak kecil pasti sering takut ya, apalagi di Indonesia itu culture-nya mempercayai kayak roh yang bangun gitu, spirit yang gentayangan, dan jadi ada sifat aku yang sampai saat ini tuh kalau aku pikir-pikir barangkali diciptain sama orang-orang yang merawat aku saat itu. Kayak ketika aku takut, sana lo, ayo lo takut lo, karena takut karena jadi biar dimakan sama setan, biar dicaplok sama binatang sama. Jadi more scared gitu, bukan yang kayak lu nggak boleh takut karena kalau orang sudah mati arwahnya ya sudah ke neraka atau ke surga. Tidak ada yang tidak dijelaskan seperti itu. Tidak pernah ada penjelasan yang benar-benar membuat aku bertambah pintar. Aku merasanya seperti itu. Alright, om tante aku juga sering ngomelin tanpa alasan ya, sering mukulin seperti itu. Kakek nenek aku pun seperti itu. Jadi aku bilang, ibuku sudah meninggalkan aku, bapakku sudah melakukan begini begitu pun ke aku. Jadi aku tuh salah apa? Jadi aku tuh bandel gitu. Bandel tuh karena, hey, look at me, I need to talk but I can't. Jadi gimana sih anak kecil seperti itu ya? Well, sampai aku bilang sama ayah, aku nggak bisa tinggal sama mereka, aku harus ikut kau gitu. Oke, pinterin sekolah lo, finishin SD lo, nanti ikut gue. Oke, SMP. Jadi aku bener-bener fokusin sekolah sampai SMP. SMP ikut ayah. Wow, di situ makin brutal karena sekali lagi saya melakukan hal kebrutalan itu karena sebab tidak tahu mana yang benar gitu ya. Jadi yang tahu hanya kesalahan dan melakukan kesalahan. Itu yang saya lihat, yang dicontohkan, yang saya praktekkan pada akhirnya. Ketika SMP ikut ayah saya, dia menikah istri yang keempat, menikah ibu saya yang keempat. Maklum, Islam boleh menikah keempat kali katanya. Mungkin karena Muhammad menikah 4 kali, pada Muhammad lebih jauh dari 4 kali. Well, kita nggak bahas itu, tapi ibu tiriku ini sudah punya anak kecil perempuan yang dibawa sebelum menikah. Gimana sih? Jadi mereka ini menikah, bapak ibu tiriku punya anak perempuan, jadi adik tiriku ini. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, years by years. Adikku bilang, bapakku melakukan hal yang sama gitu, ayahku melakukan hal sama terhadap dia, sama seperti bapakku melakukan terhadap aku. Of course aku sedih, aku marah tapi nggak tahu caranya bagaimana, harus bagaimana, mencari solusi nggak tahu harus bagaimana. Aku cuma bisa berdoa kepada Tuhan, entah Tuhan yang mana. Tuhan, kalau misalnya memang ini salah, tunjukin dong, tunjukin ini salah, aku harus bagaimana gitu. Aku bukan orang yang bandel tanpa berdoa atau melakukan ibadah. No, aku rajin sholat lancar, wudhu lancar, mengaji pun sangat luar biasa pintarnya. Karena mengaji itu it's all about
lo menghafal. Karena anak kecil tuh pure, jadi gampang sekali menghafal. Bahkan 3 kali aku khatam Al-Quran, sering dapat juara di sekolahan. Tapi seperti tidak menemukan jawaban gitu. Sampai akhirnya aku jenuh sendiri, marah sendiri dalam rumah. SMA cabut karena udah punya banyak teman, udah merasa strong. Oh, gue punya banyak teman. I can live without you guys, like teenager something. Kebodohan, keberanian atau keselonan seorang remaja. Mulai kerja, mulai bayar kos sendiri, mulai bayar sekolah SMA sendiri, semuanya serba sendiri. Mulai melakukan dosa, berkenalan dengan dosa lalu melakukan segala dosa. Saya tidak bangga karena telah melakukan banyak dosa, tapi saya ingin mempermalukan iblis di sini. Bahwa saya dulu itu pernah menjadi budak iblis yang melakukan segala dosa, tapi saya sudah mengenal Yesus sekarang. Saya mau menghancurkan semua iblis dalam nama Yesus. Saya mencoba rokok, alkohol, semua narkoba saya pakai. Bukan yang sesekali, 2 kali, setahun 2 kali, 3 kali, atau seminggu sekali. No, it's every day. It's every day. Melakukan seks bebas juga. Karena saya melakukan semua itu karena melampiaskan kemarahan, melampiaskan kebingungan. Saya merasa berpower, saya merasa dianggap, saya merasa people listen to me. Saya di situ mulai mencari Tuhan, the real of God. Karena saya lelah memakai narkoba, mencari hingar-bingar setiap malam. Karena setiap malam saya cari hingar-bingar, party, narkoba, alkohol, seks bebas, saya dapatkan tiap malam. Tapi setiap pagi bangun tidur itu empty, itu feel like I'm useless, I'm nothing, everything goes wrong. Gue tuh berpikir, no, ini ada yang salah. Puji Tuhannya saat itu gue tuh kayak dikasih tahu gitu, bersyukurnya gue dikasih tahu, bukan dikasih tahu ya, kayak berasa something telling me, ya benar dikasih tahu, tapi kayak lu harus sensitif akan hal itu dulu gitu, kalau enggak lu nggak bakalan denger. Karena banyak orang yang umur 40, 50 masih dalam hingar-bingar kehidupan seperti itu. Gue praise the Lord, God save me, but so gue pakai narkoba dan makin pakai narkoba makin jadi karena nggak dapetin happiness, nggak dapetin kedamaian. Saat itu Tuhan, gue mau mencari lo nih. Mungkin nggak di agama Islam ya. Gue belajar semua agama, tidak bangga. Tapi saat itu adalah step by step gue mencari jati diri ya. Belajar yang A, B, C, itu agak membingungkan atau tidak masuk akal bagi gue, atau gue tidak menemukan jawaban di situ terus. Nah sampai satu malam, kok ini drugs masih aja menghantui. Padahal gue nggak sempet rehab, tapi memang sempat koma, bodoh sekali. Makanya ada puisi gue di buku tentang koma, yang judulnya juga koma, dan itu real, benar, yang gue melihat tangan Tuhan di jantung gue itu. Di situ kayak gue berpikir, kenapa gue nggak fokus di agama gue saat itu? Kenapa harus mencari agama-agama lain? Gue fokus. Gue tiba-tiba itu maghrib. Gue wudhu seperti biasa. Gue ke masjid, nggak sholat di tempat gue, nggak. Gue ke masjid,
itu restless. I don't know why. And I say, oh gue kan keras kepala, oh gue restless, makin jadi karena oh ini mungkin ini gue yang benar, ini jalan gue yang benar, ini cara gue yang benar untuk bertemu Tuhan. Di situ gue bersujud, ya ruku seperti biasa lah, cara-cara sholat. Semua orang nggak tahu ngeliatin gue kenapa, padahal gue no makeup, rambut biasa, nggak pakai perhiasan, baju juga semua ketutup, no tattoos. Seperti gue melakukan kesalahan, tidak menemukan jawaban dan tidak menemukan jawaban. Semakin gue berdoa, semakin gue seperti yang no, seperti something yang you're doing something wrong, not just like that. I don't know itu. Ini kayak gue tiba-tiba kayak dibalikin ke perasaan saat itu, kayak salah. Mungkin Yesus sudah ngasih tahu gue saat itu. Gue bilang, ya Allah, aku mau sembuh dari narkoba ini. Aku mau menemukan jawaban dari ibuku, kenapa pergi, kenapa bapakku memperkosa aku, kenapa omku juga memperkosa aku, kenapa tante-tante dan kakek nenek semua jahat, semua mukulin aku sampai aku semua sakit. Kayak ada yang bilangin, aku pikir itu Allah, aku pikir itu Tuhan aku saat itu, tapi mungkin itu Jesus. Come to me, and I say I'm still not understand at the time. Gue masih bingung. Okay, it's done. Okay, gue kayak masih nervous, masih gemeteran, tapi udah sholat 3 rakaat dan mengaji dan cuma beberapa ayat gue menghafal membaca Al-Quran. Dan gue balik lagi, tapi karena gue merasa tidak menemukan jawaban, jadi gue pakai lagi sampai akhirnya okay, it should be done, ini harus selesai. Gue sampai akhirnya ketika gue sakau saat itu, gue ingetnya Tuhan, nggak tahu Tuhan yang mana, tapi gue merasa gue ingin ketemu Tuhan. Sampai akhirnya gue, should I die? Itu kalau misalnya kalian followers gue yang zaman dulu itu tahu banget nama karakter Lara yang selalu ngikutin gue. Itu gue pikir malaikat, tapi ternyata itu setan. Tapi bersyukur, puji Tuhan, gue udah syuh mereka, syuh dia. Oke. Itu nanti aja kapan-kapan kita omongin. Sampai akhirnya gue bilang, Oke Tuhan, gue mau ketika gue sakau, gue mencoba untuk mandi air es jam 2 malam. Itu sakitnya luar biasa, saking gue mau sembuh setiap hari berkali-kali dan puji Tuhan sangat berkurang. Gue nggak menjadi munafik ya, nggak yang langsung berhenti, tapi setidaknya jauh berkurang. Jadi itu juga mempengaruhi attitude gue, cara bicara gue, bekerja juga lancar. Pada saat itu juga pakai narkoba juga nggak bikin hidup gue ngaco, duit juga nggak selesai kumpulnya gitu, habis terus. Jadi syuting habis. Sorry. Well, sampai akhirnya makin dewasa, of course, makin dewasa. Masih menyimpan perih, masih menyimpan dendam. Of course, gue tumbuh sebagai anak perempuan yang pendendam, pemarah, suka memaki, suka sumpah serapah karena nggak punya batu sandaran. Gue berdoa lagi satu hari, Tuhan, saya mau menikah. Saya bilang, saya mau menikah dong. Saya capek. Gak lama Tuhan kasih James. Dan saat itu gue bertanya, itu date pertama. Gue inget banget itu lagi nonton bioskop 21 di Indonesia. Gue mau duduk different position. Gue nanya sama dia,
hey, agama lo apa? Boleh tahu nggak? Gue bilang gitu. Itu stupid question, tapi itu terbiasa sama di keluarga gue atau di kehidupan gue, di lingkungan gue. Karena, lo agamanya apa gitu. Padahal sebenarnya kalau lo berbuat sesuatu yang baik dan menguntungkan orang, menolong banyak orang, lo nggak perlu ditanya agama lo apa. Well, James malah bilang, aku agamanya Amerika, menyembahnya bendera. Oh, aku bilang, waduh, ini aku yang mencari ketuhanan malah dapet laki yang seperti ini. Tapi di situ kok ada yang kayak ada sesuatu yang saya harus sama dia. Itu rusuh sih, maksudnya kita nggak langsung cocok, tapi itu banyak sekali tragedi yang membuat kita harus jauh, tapi feelingku ini merasa saya harus sama dia. Sampai akhirnya saya bilang sama dia, ke gereja yuk gitu. Ke gereja. Oh, dia bingung malah justru. Oh, oke, ke gereja gitu. Dan dia merasa ada something different di aku. Kenapa seorang muslim yang jauh dari gereja malah mengajak dia yang tidak Kristen banget, dia memang terakhir dari Kristen, untuk ke gereja. Tapi saya masih belum bisa merasakan apa-apa, belum tiba-tiba kayak melihat Yesus, melihat Tuhan. Tapi ya sudah, saya bilang sama Tuhan, kalau memang jodoh ya standar doa lah. Kalau misalnya memang jodoh ini dekatkan, kalau enggak ya udah gitu. Tapi saya nggak mau buang-buang waktu, saya ingin menikah, dikasih pernikahan, dan aku happy. Kenapa happy? Karena permasalahanku itu hanya tentang masa lalu. Jadi gitu, kayak hidup aku tuh kayak gue nggak bakalan bisa happy nih, karena hidup gue tuh terlalu disakitin sama bapak, sama ibu, sama keluarga, semuanya gitu. Jadi gue harus melakukan sesuatu yang gue bisa melupakan masa lalu gue gitu. Gue kalau misalnya menikah, mindset gue nih, kalau misalnya gue menikah, gue bakalan fokus dengan pernikahan gue. Mungkin gue will have a baby gitu kan, have a lot of house, and then gue bakalan taking care sama mereka semua, dan gue akan busy. Itu mindset gue. Ketakutan ada of course, but gue lebih ke excited tentang pernikahan. Capek sebentar ya. Gue mencoba untuk tidak bersedih-sedih. Gue mau mencoba untuk berbaik-baik aja bicaranya. Di hari pernikahan itu, pernikahan gua yang pertama, yang maunya tuh sekali seumur hidup. Kalau James itu ini pernikahan yang ketiga gua istri yang dia menikah yang ketiga kali karena dia gagal 2 kali. Itu excited of course. Ada feeling gak enak, tapi aku tetap jalanin. Gue gak boleh takut. Okay. Ketika acara sudah selesai, tamu-tamu sudah selesai, karena pernikahan cuma beberapa jam ya. Itu aku ingat ibu mertuaku juga udah mau pamit, kakak ipar semuanya. Oke. Aku tuh gak pegang handphone seharian, gak pegang karena memang harus fokus dalam pernikahan. Itu aku iseng, baby pinjem handphone dong gitu, mau selfie. Oke, mau selfie dan posting di Instagram. Itu planning aku. Tapi ada message, ada perempuan yang kirim pesan. Itu foto bertelanjang bersama suami saya. Itu saat itu tuh aku bukan lagi hancur, tapi hancurnya berkeping-keping sampai remuk itu. Aku merasa hilang harapan.
kecewanya bukan level 1, mungkin ribuan bahkan jutaan. Saya marah terhadap Tuhan. Saya marah terhadap diri sendiri. Kenapa saya bodoh? Kenapa saya tidak bisa bahagia? Kenapa saya tidak menemukan juga jawaban ketenangan, happiness? Why? And I say, I hate you, God. I really hate you. Gue mensumpah serapahi Tuhan pada saat itu. Gue sumpah serapah. Gue bener-bener gue menyalahkan bapak gue menyalahkan ibu gue menyalahkan abang gue juga yang suka main perempuan. Gue menyalahkan siapa aja di situ. Gue menyalahkan suami gue menyalahkan keluarga dia. Gue menyalahkan semuanya. Gue bilang, udah, ini enggak selesai. Gue malah berharap sama Tuhan ini pernikahan yang benar-benar benar, tapi ternyata enggak juga. Saat itu gue yang tiba-tiba, oke, gue harus tenang. Di situ gue mikir, gue lebih baik mati. Ini gue gak layak hidup. Gue memang kayak, gue tuh kayak dikena curse gitu. Gue kayak kena, kutuk gitu. Gue kayak, wah ini kutuk, ini gue gak bisa hidup bahagia lagi. Ever, never. Gue langsung minta cerai loh di hari pernikahan gue. Lucu gak sih? Gue bilang, gue mau cerai. Gue gak bisa. Karena gue pikir gue masih muda, gue cantik. Gue dapet seperti ini. This is not worth it for my life. This isn't worth it. Ini benar-benar gak layak buat hidup gue. Gue gak layak sama ini orang. Belum apa-apa gitu. Maksud gue, okay, it's all about the past. Mungkin foto itu past, itu tentang masa lalu dia. Tapi isn't about the past. It's about my day, my wedding day. This is my biggest day. Ini hari yang important sekali. Kenapa nggak besok malam send to picture, atau minggu depan, atau bulan depan, atau tahun depan yang pokoknya jangan merusak hari pernikahan gue yang hanya sekali. Gue nggak ada planning buat nikah 2 kali, 3 kali, nggak ada. Itu perempuan sangat jahat sekali saat itu nggak tahu sih itu kenapa dia seperti itu. But it's okay, Tika, it's okay. Oke, akhirnya day by day keluarganya minta ampun sama gue, minta maaf. Karena gue pikir udah menikah jauh banget dari keluarga gue, udah nikah jauh dari teman-teman gue, udah nikah dari beda benua, beda negara. Ini kok begini banget ya hidup gue, right? Tapi gue gak putus asa lah. Tapi gue pikir mati bukan jalan yang terbaik. Gue tetap jalani, tapi penuh dengan ketakutan, penuh dengan ketraumaan gitu. Jadi ya dijalanin karena gue nggak mau kalah gitu. Ini kayaknya ada something happen yang baik buat gue ke depannya gitu. Gue punya feeling seperti itu, walaupun ngejalaninnya tuh susah banget karena lu menikah tapi hari-hari lu tuh kayak trauma keluarga sama trauma pernikahan. Hari anniversary yang pertama itu sakit sekali, karena walaupun harusnya gue happy ya karena I made it gitu kan, gue berhasil kok melalui hari pernikahan gue yang pertama gitu, walaupun sakit sekali. Itu ketakutan, itu berantem sekali, itu makin kacau. Di hari pernikahan yang kedua juga makin kacau, makin menjadi-jadi ketakutan itu. Makanya sempat ada isu kan, sempat ada gedenya lebay di internet, karena memang
I was not happy with my marriage. Gue benar-benar tidak merasa bahagia pada saat itu. Sampai akhirnya karena berita yang besar saat itu, hidup gue itu terlalu ke internetan pada saat itu. Sampai akhirnya gue kenal dengan orang Indonesia di sini juga di US, yang gue bodoh sekali sebelumnya. Gue pikir tuh gue bakalan jauh banget dari orang Indonesia, dan mungkin gue nggak bakal punya teman di US. Tapi Tuhan bener-bener punya rencana gitu. Itu dahsyat banget deh Tuhan deh. Gue dikenalin sama Elin atau Elaine, kita biasa manggilnya Elaine atau Elin. Sama kenal sama Ria dan suaminya. Saat itu mereka tuh datang yang gue tuh benar-benar saat itu kondisinya tuh kosong tau gak, kayak ini mereka sendiri yang ngomong. Itu pas mereka nyamperin gue untuk nolong gue itu, gue benar-benar kayak kosong, hampa, sad gitu. Sadness itu yang bener hurt tuh gitu, sadnessnya tuh hurt banget, sakit banget. Tapi ada satu kekuatan yang bikin gue nggak patah semangat gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk stay di rumahnya Ria. Gue memutuskan stay di rumah Ria karena dia yang pengen. Saat itu gue harus dijauhkan oleh James karena takut berantem lagi. Dia kasih kesempatan gue untuk stay dan I'm happy with her. Setiap hari sama Ria, setiap hari ngobrol sama Ria, sama keluarganya, sama anak-anaknya itu distraksi yang bagus sekali. Distraksi yang bagus sekali. Sampai gue benar-benar memperhatikan dia gitu. Kayak orang ini tuh kok adem gitu ya. Orang ini kok kayak adem aja, bukan berarti kayak dia nggak pernah punya masalah atau dia nggak pernah marah atau apa gitu. Dia maksudnya kayak kalau dia marah sama anak-anaknya ya biasa gitu, bukan kayak adem, dia kayak selalu nice like a Buddha gitu. Jadi tapi kayak gue melihat dia tuh sosok yang something different gitu, bukan berarti tidak normal, tapi something different di sosok yang pada umumnya gitu, orang yang pada umumnya. Dan gue melihat Elaine juga seperti itu gitu. Something happen with them. Gue banyak bertanya-tanya tentang hidupnya dia dan ketuhanan. Di satu malam, gue bilang, Ria, gue mau tahu tentang hidup lo. Gue bilang. Dia cerita. Lalu gue pikirin berhari-hari. Terus gue bilang lagi sama dia, gue ngobrol empat mata lagi sama dia. Gue bilang, Ria, gue mau ikut Tuhan Yesus. Gue mau ikut Tuhan Yesus, Ria. Gue mau ikut Tuhan Yesus. Ria bilang, oke, ya sure, gue bantu. Sudah bilang sama Elaine juga oke, kita bantu gitu, kita bantu. Gue bukan yang tiba-tiba saat itu dapat hidayah gitu, dapat penglihatan tentang Jesus. No. Itu kayak dari hati gue. I don't know, I just wanna follow him.
And gue dikenalin sama Pastor Ril, sama Ibu Rose. Jadi ada kayak pastor orang Indonesia juga. Dan gue gak tahu itu, kayak gue tuh hey sebenarnya tuh deket loh sama orang Indonesia, just come to us. Dan gue gak pernah merasakan itu kayak ditutup sama kegelapan tuh gak sebelumnya. Karena dari amarah dan itu ngaruh ke circle tubuh gue sepertinya. Kira gue didoakan sama Pastor Ril, kita meeting, kita ngobrol, gue didoain bareng James. Jadi kita berdua benar-benar didoain dan harus terima Yesus pada saat itu. Dan gue bilang, ya saya siap menerima Yesus. Gue doain dan itu seperti ada Holy Spirit yang gue belum tahu itu namanya Holy Spirit. Tapi saat itu gue benar-benar merasa di badan gue tuh ada yang tersentuh gitu. Semua cold, semua yang kayak merasa diurapi. Dan saat itu gue belum mengerti tentang ketuhanan akan Jesus. Justru gue tidak mengerti apa-apa, tapi I just follow my heart. Sometimes people kasih kesaksian itu dia belajar dulu tentang apa yang dia ingin hinggapi, tapi gue malah justru sebaliknya. I don't know why. Gue bilang mengerti itu urusan belakangan, tapi ini it's all about my heart. Gue bilang gue mau accept it dulu gitu before I'm thinking, because sometimes iman itu it's all about feeling from your heart, and after that it's up to you, like from eyes, from your brain, from your condition. But I'm lucky, I follow start from here. Jesus so good to me. Day by day, gue hari gue lalui. Gue masih belajar gitu. Doa aja gue nggak tahu gue harus doa gimana ya Ria. Ria sering berdoa. Oke. Kayak adem aja gitu. Kayak seperti gue nggak dapetin jawaban gue harus apa untuk menghilangkan ketraumaan gue. Tapi at least gue jauh deh dari rasa marah. Gue jauh dulu deh dari rasa hingar-bingar sama kedagingan gitu. Gue terus berdoa pakai cara gue bilang, Tuhan, kadang saat itu gue masih agak kikuk berdoa tentang Jesus you are God or Son of God or I don't know, but I'm praying for you and your father. It's still funny at the time, but I keep doing. Saat itu ya, gue bilang, Bapak, Tuhan, Jesus, gue panggil semua saat itu. Terima kasih. Ini nggak tahu apa kayak kerikil kok kayak gone gitu, sedikit demi sedikit gitu. Dan I'm happy gitu. Dan segalanya itu luar biasa. Tanpa gua sadarin itu berkat itu datang. Kayak misalnya gua sakit apa sembuh, gua kayak sering sakit gitu, ketraumaan itu agak-agak pelan kayak nggak dihilangkan tapi kok dapat distraksi a lot. James sempat lama nggak kerja, terus kita gue juga kebingungan nggak kerja, terus kita saat itu belum punya rumah, belum punya tempat tinggal. Tapi semenjak gue percaya Jesus, semua itu step by step seperti naik anak tangga. Dari 1, 2, 3 sampai ke 100 itu terus berkat yang luar biasa. Dikelilingi teman-teman yang luar biasa, dikelilingi orang-orang yang tadinya aku ngerasa hidup aku tuh kok kenapa selalu sendirian gitu loh. Setiap kali masalah itu kenapa harus menyelesaikan sendiri. Ini dikirimin orang-orang yang baik, yang sering berdoa buat aku. Dikirimin keluarga juga pada dateng gitu. Kenapa hey gitu. Ayo biarkan kita mendekati kamu untuk membantu itu didatangi. Sampai puji Tuhan dalam 7 bulan aku sempat punya rumah langsung 2. Itu enggak sewa, enggak, bener-bener itu praise the Lord. Kita rezeki itu, berkat itu luar biasa datangnya.
Ini udah tanggal berapa ya? Ini Oktober awal. Di 1 September bulan lalu itu hari pernikahan aku yang ketiga. Excuse me guys. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan, aku nggak tahu ini di hari pernikahan aku itu bakalan rusuh banget nggak, ketraumaan aku, perasaan aku mengingat masa lalu. Aku serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Aku serahkan semua kepadamu. Kalau memang aku harus hinggap di perasaan seperti ini, di perasaan yang lalu-lalu, kau mungkin Tuhan yang salah. Saya hanya ingin damai, saya hanya ingin bahagia. James masih di Irak saat itu, dia ada job, ada kerjaan. Jauh, dia memang sering jauh dari gua karena harus kerja. 1 September di pagi hari ketika gua bangun, gua melek mata. Tuhan, I didn't feel anything. It's just gone. Gua nggak mengingat tentang perempuan itu lagi, Tuhan. Gua bingung. Gua bingung sekali. Gua bilang, wow, it's such a miracle, guys. Gue bilang, ini karena masih pagi, gue belum mikirin yang enggak, atau karena memang sembuh, dan ini memang sembuh. Tuhan udah hapus semua rasa marah gue, guys. Tuhan udah hapus semua. Gue bilang, Tuhan, praise the Lord, thank you Jesus. I'm okay with this. I'm okay with today. I'm okay with the 1st September or September 1st. I'm okay with 1 September. Setiap tahunnya gue bakalan okay berarti ya. Dan gue nggak punya marah tentang sama perempuan itu yang mengirimkan foto telanjang. Gue bilang, wow, it's just gone. Tuhan udah sembuhin, guys. Segitu baiknya Yesus. Segitu baiknya Yesus sama hidup gue. Tapi ada satu hal lagi, yaitu tentang ketraumaan, tentang keluarga gue. Gue berdoa sama Tuhan, Tuhan, dikuduskan namamu, turunlah kerajaanmu, lancarkan bibir ini Bapak. Sepertinya saya ingin menghubungi keluarga saya ingin menghubungi Bapak saya. Gak tahu kenapa, saya ingin tiba-tiba yang bertahun-tahun saya tidak berkomunikasi dengan mereka. Sudah lama sekali tidak berkomunikasi dengan Bapak saya. Tuhan tolong beri saya Holy Spirit. Aku bilang gitu. Saya kontak semua keluarga saya yang di Bogor. Kebetulan dapat satu, itu tante saya. Saya bilang, hai tante, gimana kabarnya? Oke baik, bla 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 bla. Gue akhirnya cerita semua tentang unek-unek gue, kayak tentang nggak pernah sebelumnya, tapi seperti oke, keluar aja, keluar. Karena gue tahu, oh ini kalau gue cerita agak susah bakalan dipercaya karena it's from long time ago. Gue udah 33 sekarang. Gue bilang, kalau nggak percaya boleh tanya adik tiri saya dan bibi-bibi di Cipanas.
karena keluarga ibu tiri gue tinggal di Cipanas. Wow, itu diperkosa atau di apa gitu namanya? Maksudnya ada kata lain kah selain diperkosa? Mungkin cuma diraba, mungkin cuma diapain? Kalau menurut gue, what's the difference? Abusing is abusing. Ini kok jadi kemana-mana? Gue bilang, ya gimana caranya saya mau mengeluarkan ini semua ke ayah saya? Ini gimana solusinya? Kau mau nggak membantu atau bagaimana? Oh, tanya deh sama ommu yang bla bla bla. Gue bilang, om juga sama aja. Om juga sama aja. Dia hanya bisa istighfar. Astagfirullahaladzim. Dia bilang, maaf saya nggak bisa bantu. Itu masa lalumu. Saya angkat tangan, saya pun sudah tua. Itu kecewanya luar biasa. Udahlah, udah nggak bisa nangis lagi kali aku itu. Udah mulai marah lagi, tapi aku bilang, oh jangan marah, karena aku fixin tentang kemarahan itu luar biasa susahnya dan lamanya. Aku bilang, oke, saya kecewa, tapi Tuhan kasih saya jalan baik. Tiba-tiba aku berani telepon bapakku sendiri. Itu udah jam 1 siang di sini, berarti jam 1 malam di Indonesia. Aku telepon, diangkat sama dia. Aku rasa dia angkat karena nggak tahu nomorku. Dia bilang halo. Aku bilang ya halo. Hei, apa kabar? Bla 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 bla. Oh luar biasa. Puji Tuhan luar biasa. Terberkati, bahagia. Saya di sini. Oke. Saya bisa mendengar dia sedikit nervous karena dia nggak bicara tapi cuma kayak nafas terengah-engah. Sepertinya dia tahu ada something happen dari gue. Gue bilang, ayah, tahu nggak kalau ayah itu merusak hidup saya selama ini? Dia bilang nggak tahu. Sadar nggak kalau masa depan saya telah dihancurkan sama ayah? Saya tidak tahu. Ayah tahu nggak, saya pakai narkoba, mabuk-mabukan, melakukan semua dosa, bahkan mau mati itu dalam hidup saya itu saat itu mau mati hampir setiap hari. Ayah tahu nggak? Dia bilang, oke, saya kasih tahu sekarang bahwa saya telah melewati itu semua. Dia diam. Ayah ingat nggak apa yang ayah lakukan ke saya? Iya. Dan pasti ingat dong apa yang ayah lakukan ke adik saya. Adik saya yang satu masih bayi pada saat itu. Sekarang udah 7-8 tahun. Makanya saya bikin kesaksian ini. Triggernya karena saya sayang adik-adik saya, termasuk adik saya yang kecil ini. Dia bilang ya. Hidup saya tuh hancur ya. Hidup saya hancur, hidup saya rusak. Itu dirusakin oleh ayah. Mulai sekarang, gue bilang gitu, ayah, mulai sekarang saya memaafkanmu. Gue bilang, ayah, sekarang saya memaafkan. Dia masih, gue dengar dia bernafas tengah-tengah. Dan gue bilang, ayah, saya tidak hanya memaafkan, tapi juga saya mengampunimu. Hari ini saya mengampunimu.
Tidak juga di situ selesai. Saya bilang, tidak hanya memaafkanmu ya, tidak hanya mengampunimu, tapi saya ingin membantumu. Saya ingin membantumu karena saya tahu hidupmu sekarang sangat sulit. Saya ingin membantu. Saya bilang, ada 2 solusi sekarang ini yang telah saya pikirkan. 1, saya bawa kau ke polisi. 2, saya akan rawat kau di rumah sakit mental, di rumah sakit jiwa. Pilih salah satu, karena ini harus selesai. Ini harus dipatahkan curse-nya. Kecuali kau percaya Yesus. Dia nggak bisa. Dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi, guys. Dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Tapi saya tahu dia sangat mendengarkan karena saya gue nggak pernah ngomong sedip ini. Dan bodohnya dia cuma jawab, ya tapi saya ingin berpikir dulu. Kau ini masih bagus hingga saya masukkan ke penjara, ya. Gak saya seret kau dengan satu kampung. Itu sudah bersyukur. Saya tawarkan kau pemaafan, pengampunan, dan saya ini mau menolong kau. Ya at least kau ini memilih yang kedua, yaitu masuk ke rumah sakit mental karena kau ini ada rusak di kepala. Yang kita nggak pernah tahu dia itu barangkali dapat abuse juga dari keluarganya. Kita nggak pernah tahu karena memang circle itu tidak dibuat dari pertama. Circle itu turun temurun. Cuma Jesus bisa mematahkan curse itu, dan itu ada di Alkitab. Cuma Yesus yang bisa mematahkan kutuk. Cuma Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan segala penyakit, segala hal yang terkutuk. Hanya Tuhan Yesus. Semenjak ayah saya bilang, saya akan pikir dulu. Pikir dulu. Tapi buat saya, tidak ada pikir. Walaupun saya sampai detik ini saya ready, just in case dia butuh apa-apa atau kenapa-napa, saya pasti akan bantu dia. Pasti. Itu sifat saya, yang artinya sifat saya telah memaafkan dia, mengampuni dia. Saya akan bantu dia. Dia sakit, saya akan urus. Dia kelaparan, saya akan kasih dia makan. Itu part dari saya mengampuni dia. Saya tutup telepon karena sudah merasa tidak ada apa-apa lagi yang dibicarakan. Saya tutup telepon dan itu nggak usah ditanya perasaannya seperti apa ya guys. Itu perasaannya seperti gua itu ada di kayak waterfall yang batu-batunya itu ada bunga-bunga dan itu indah sekali. Indah sekali, itu nggak ada yang bisa mendeskripsikan itu mungkin just setitik persen part dari heaven mungkin diberikan Tuhan ya, imajinasi seperti itu terhadap gua karena gua begitu merasa lega luar biasa. Merasa tidak ada beban lagi di punggung ini. Praise the Lord, hallelujah. It's just because of you, God. It's just because Jesus helped me.
If not, maybe I'm still living in the darkness. Oh Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Penyakit hati gue selama 33 tahun itu udah dihapus sama Tuhan, udah disembuhkan sama Tuhan. Karena gue ingat betul muda gue itu pas remaja gue itu sangat kelam sekali. Rasanya itu sendiri terus. Rasanya ini hidup dengan kutukan yang hey, this is not about me, this is not because of me. Gue kayak, kenapa gue ya? Kenapa mereka melakukan itu ke gue? Kenapa musuh terbesar itu justru monster terbesar itu, terganas itu justru lahir dari keluarga sendiri. Gue bukan diperkosa oleh tetangga, gue bukan diperkosa oleh orang asing, gue bukan diperkosa oleh siapa, tapi gue telah diperkosa oleh bapak gue sendiri dan om gue. Gue dipukulin, digebukin dari kecil, itu jauh dari di bawah dari SMP, itu keluarga gue sendiri. Tapi Tuhan udah hapus. Gak ada Tuhan selain Yesus yang bisa membantu penyakit seperti ini. Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih untuk kesembuhan penyakit hatiku. Terima kasih untuk menghapuskan segala ketraumaan di kepala ini, di tubuh ini, di jiwa ini Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Ini ya guys, gue bicara ini bukan untuk mempermalukan keluarga, tidak sama sekali. Gue bikin video ini karena memang sudah saatnya. Barangkali kalau ayah gue itu tidak melakukan hal yang sama terhadap adik tiri gue, yang pertama sama adik tiri gue yang paling kecil, gue tidak akan bicara seperti ini. Kenapa gue bicara seperti ini? Bukan untuk menghukum ayah gue, bukan menghukum untuk keluarga gue, bukan. Tapi gue bicara seperti ini untuk siapapun yang merasa hidupnya seperti gue, yang punya story lebih dari gue atau sama seperti gue. Jangan takut guys, kalian jangan pernah takut. Jangan pernah takut memberi kesaksian. Jangan pernah takut untuk meminta Yesus untuk mempatahkan curse kalian. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut untuk menyelesaikan, mencari solusi dari atas ketraumaan kalian. Mari bicara, mari minta pertolongan sebelum semuanya telat. Saya berdoa. Gue berdoa untuk semua korban yang ada di muka bumi ini agar jangan patah semangat, jangan sampai membunuh diri kalian, sebab itu iblis yang inginkan, bukan Tuhan. Tuhan ingin kau move on, Tuhan ingin kau lebih kuat, Tuhan ingin kita berubah jauh lebih baik. Apapun yang di story past kita harus move on, kita harus maju, kita harus bangun. Bagaimana caranya? Cuma Tuhan Yesus guys yang bisa membantu. Tidak ada yang lain, sebab Yesus Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala Raja, Bapa dari segala Bapa. Oke. This is I think too much. Semoga video ini bisa diambil positifnya. Tapi jika kalian merasa this is ada negatifnya, mungkin cara bicara aku kurang halus, kurang sopan, tolong dihindari saja. Diambil segala hal itu yang positifnya saja guys.
Dan satu hal lagi guys, untuk pertama kalinya saya berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan mengampuni bapak saya. Itu juga luar biasa perasaannya, karena sebelumnya berdoain sumpah serapah supaya dia mati dimakan cacing. Sebelumnya seperti itu, tapi sekarang Bapak tolong ampuni dia. Kasih lihat kasih-Mu. Tolong dia dan maafkan dia Bapak. Dan juga guys, jika kalian punya dendam terhadap siapapun, selesaikan guys, selesaikan selagi bisa, selagi ada orangnya. Jangan jadikan sex abuse itu atau fisik abuse itu adalah hal yang tabu lagi. Jadikan itu menjadi speak up, tanpa menjadikan itu lebay atau berdrama atau berbohong. Kalau kalian butuh pertolongan, kebingungan atau apa, sekarang udah zaman ada internet, gampang sekali. Laporkan, bicara. Jaga anak kalian guys, jaga anak semua, anak perempuan dan laki-laki kalian. Jaga mereka, karena mereka itu begitu polos, mereka tidak tahu apa yang baik, mana yang jahat. Semoga videoku ini menjadi inspirasi supaya jangan takut akan segala hal. Jangan takut akan kau ini bakalan dibuka aib. Kau ini anak yang selalu buka aib tentang keluarga, kau ini mempermalukan keluarga. Enggak, justru keluarga itu mempermalukan dirimu atau orang lain atau siapapun. Speak up, berani. Oke, gue Tiga Setiagara kalau di Indo. Gue Tiga Toli mau pamit dulu. Semoga Tuhan memberkati kalian. Hiduplah untuk bersaksi. Haleluya, amin. Ada gadis kecil menggenggam tangan, dipeluk oleh sepi di keramaian. Tangan kirinya meremas hujan, tangan kanannya bergoyang peluh. Bintang bulan tak terlihat mesra, dan langit hitam pun tertawa. Harap